Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kawan-kawan, besti-besti berada. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama advokat muda. Advokat muda terkenal dari Provinsi Bengkulu, salah satunya Bang Rendra. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bung Ade? Kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Bung Ade ini pengacara muda yang punya integritas yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah kami berkesempatan bisa duduk bareng Bang Ade. Bang Ade ini orang yang unik, yang anak muda, yang peduli tentang isu-isu hukum yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah Bang, untuk kali ini Bang, saya mau mengajak Abang ini membahas tentang penganiayaan anak. Di wilayah di Indonesia ini kan sering kita dengar terjadinya penganiayaan anak, terutama kan di wilayah hukum provinsi kita ini Bang. Provinsi Bengkulu kan sering terjadi kekerasan penganiayaan anak yang efeknya itu psikis kena ya kan. Apalagi seksual itu kan anak di bawah umur, dan fisik terutama itu Bang. Dan itu mungkin juga penelantaran itu juga termasuk ya Bang? Termasuk. Jadi kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap anak itu secara komprehensif ya, secara menyeluruh, kekerasan ini sangat banyak. Bisa kekerasan itu dengan fisik, bisa dengan ucapan atau verbal, atau dengan sikap, itu pun juga termasuk kekerasan. Nah, kalau kita merujuk pada undang-undang tentang anak yang telah berubah dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, anak ini kan kalau kita melihat dasar daripada Undang-Undang Perlindungan ini, aset negara yang negara berkewajiban untuk melindunginya. Nah, saya sangat tertarik dengan pertanyaannya bagaimana tentang kekerasan ini. Tentu yang kita harapkan upaya terakhirnya itu bukan pidana, tapi ada upaya-upaya yang lebih memberikan solusi atau nasihat kepada para orang tua untuk lebih sabar mendidik anaknya. Mungkin seperti itu. Nah, itu tadi itu Bang penjelasan dari Abang itu kan. Nah, kita juga mengetahui itu Bang, apa undang-undang tindak pidana anak itu kan Undang-Undang Nomor 35 yang mana telah diubah menjadi pasal 80 junto 76C Undang-Undang Nomor tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25/23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Nah, di situ memang Apa yang menarik dari undang-undang itu menurut Bung? menurut Dari saya pasal itu terkait anak ini yang Bung menarik itu apa? di pasal 80 ini yang saya menariknya itu Bang, apa itu kan ada ayatnya itu kan ada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Nah, seringkali terjadi di masyarakat gitu ya Bang, masyarakat yang tidak mengetahui itu sebenarnya apa penganiayaan anak ini dengan pasal tersebut termasuk tindak pidana ringan, berat, atau sedang gitu. Bagaimana? Yang apa penganiayaan anak itu Bang? Jadi kalau kita melihat dari pasal 80 ayat 1 itu kan dibagi berapa item ya, saya lihat di sana ya. Kalau saya tidak salah, ini nanti teman-teman yang ini bisa untuk koreksi ya. Itu kan seperti mencubit itu kan, memukul, kemudian ada menampar dan lain-lainnya kan, seperti itu. Nah, kemudian juga kan kita lihat kekerasan ini dilakukan kepada orang dewasa terhadap anak. Saya tidak menggunakan kata orang tua ya, tapi orang dewasa kepada anak. Ini kan harus kita bagi lagi kultikatumnya kan. Yang pertama bisa bayi atau remaja ya, atau anak-anak atau remaja, umur ya pada intinya ya. Nah, kalau bayi mencubit saja itu udah masuk dalam kategori pasal 80. Nah, itu ancamannya kan nggak main-main, pasal 80 itu 3 tahun 6 bulan.
Apabila kita merujuk dalam KUHP ya, KUHP pasal 62 ini bisa ditahan. Nah, itu tanggapan saya terkait ini. Nah bang, selain itu juga bang apa di pasal 80 ini ya bang, penganiayaan bayi yang dilakukan oleh ibunya sendiri atau orang tuanya sendiri itu kan ditambah pidananya sepertiga. Nah yang dimaksud sepertiga itu gimana bang? Ditambah sepertiga dari hukuman. Sepertiga ini misalnya begini contohnya ya. Sebenarnya kalau secara teori sepertiga itu dari jumlah pidana maksimal. Hukuman, ya. Tapi kalau kita merujuk pada undang-undang kehakiman, kadang-kadang hakim juga dalam memutuskan itu tidak jadi patokan juga sepertiga. Nah, yang jadi fatal terhadap kekerasan anak ini apabila menimbulkan kematian. Nah, ini yang jadi fatal. Itu bisa seumur hidup, bisa hukuman mati, bahkan 15 tahun kalau kita merujuk pada pasal 80 ayat 3 tadi, apabila menyebabkan kematian. Nah, kita tarik lagi unsurnya ini, apabila tidak hanya satu orang pelakunya atau lebih banyak, wah ini lebih lagi seperti kasus yang viral sekarang, ini kasus Sambo ya, tapi bukan anak ya. Nah, yang Sambo ini nggak anak aja udah viral nih, gimana bayi kan, gitu. Kopi lu bang. Ya, ini enak sekali nih kopi ini, sponsor langsung dari Omeng Law Office ini, ya. Omeng Law Office sponsor kita nih. Nah bang, menurut abang bang, closing statement kita. Secara Ntar nih gue tanya kok jadi kebalik gue yang ditanya ya. ya apa? Saya juga biar masyarakat tahu Iya. gitu bang. Nah, untuk secara sosiologis itu bang, menurut abang untuk kedepannya bagi ibu-ibu yang muda yang lagi mengandung ini bagaimana sehingga tidak terjadinya penganiayaan? Jadi ya benar ya, saya mohon maaf agak tarik sedikit ke arena spiritual, religious question ya. Karena kan kita ini menikah ini kan, sebelum orang punya anak itu kan ada terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu pernikahan. Nah, pernikahan ini kan harus ada ilmunya. Nah, kalau kita paham, sering kita dengar, kita lihat baik di media sosial ataupun orang-orang tua kita nyampaikan, itu ibu itu madrasah pertama bagi anak. Kalau madrasah pertama yang sudah tidak benar, nah ini jadi pertanyaan. Makanya menikah itu harus ada ilmunya. Kenapa kami katakan ada ilmunya? Karena dia akan menciptakan generasi-generasi penerus bangsa. Maka harus balik dengan relate agama, karena biar bisa ada kontrol emosi. Kalau hukum pidana kan dia tidak ngatur relate ke belakang, dia ngatur ya apa yang terjadi. Lu pukul misalnya anak ini, pidananya sekian. Lu cubit, ini pidananya apa, lagi mati. Tapi dia tidak bicara preventif, kalau kita bilang pencegahan pun tidak ada. Sosialisasi juga tentang anak, baik para yang muda-muda yang menikah tidak ada. Bahkan banyak yang terjadi itu nikah siri anak-anak muda kita sekarang. Tidak ada ilmunya, tapi di faktor ekonomi. Nah, maksud saya terkait masalah ini, saya mengambil garis besarnya adalah pemahaman tentang mendidik anak. Nah, anak ini kan tidak bisa kita ajar dengan emosi kita di masa lalu. Itu tidak bisa kita cara mendidik dengan emosi kita masa lalu, itu tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua juga tugas kita itu kan Nabi Muhammad pun mengajar anak umur 5 tahun itu dinasihati, 7 tahun kalau nggak sholat kan dipukuli sampai 10 tahun kan begitu tuh. Nah, itu tergantung kita cuma memberikan nasihat itu aja. Nah, yang paling penting menurut saya emosional sih. Bagaimana kita karena saya bisa ngomong kayak gini karena kita udah punya anak masalahnya. Mungkin itu Bung Ade, mungkin kalau memang lebih ininya ya intinya itu tadi sih, preventifnya kan menikah harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya ya susah juga. Jadi kalau mau dibahas lagi itu masih panjang. Kalau kita bicara tentang undang-undang anak itu udah clearnya konseptual. Pasalnya ada, unsurnya ada, kemudian itu lama kurungannya ada, jelas. Tapi kan hukum tidak melihat preventif. Ini asal mula terjadi ini kayak gimana? Tapi kan itu tidak terjadi. Seperti itu. Nah, bang, mungkin video singkat kita hari ini cukup kita aja bang. Semoga kan
kawan-kawan, besti-besti, seluruh masyarakat di Indonesia ini tahulah, setidaknya mengerti sedikit apa yang sudah Bang Rendra bahas. Nah, kita dan sampailah sama-sama kita lah. sama-sama ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kawan-kawan, besti-besti dan masyarakat. Dan sedikit saya nambahin juga ya terkait masalah apa besti-besti yang akan menuju ke jenjang serius, itu harus banyak belajar ilmu. Karena apa? Kita ini sama kayak ujian ya. Ujian itu kenapa kita bisa nyelesain ya? Itu di bangku sekolah ya. Kenapa? Karena kita belajar. Hingga akhirnya kita lulus. Begitu juga ujian kehidupan. Ujian kehidupannya seperti pernikahan dan lain-lain sebagainya. Untuk ini kita harus ada ilmunya. Tidaklah Tuhan itu memberi ujian kalau kita tidak tahu jawabannya. Nah, itu aja. Jadi penting konsultasi terus sama Bung Ade. Dia ini saya lihat akan menjadi spesialis atau konsultan pernikahan. Nah, jadi lari-larinya nih kayak gini. Konsultan pernikahan. Tapi istri Mbak Ade kalau bisa lebih dari satu. Wes, satu yang Satu. penting nanti Bang. Iya. Oke kawan-kawan, besti-besti, ini itu saja video singkat dari kami dan saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya semangat membuat video-video lainnya kawan-kawan. Dan tonton terus channel YouTube ini karena akan banyak informasi-informasi hukum yang sehingga teman-teman atau besti-besti tahu kewajiban-kewajibannya di Republik ini. Terus pantengin. Jadi kawan-kawan juga bisa mampir di YouTube Bang Rendra, nanti saya cantumkan. Oke, itu saja Bang Rendra. Terima kasih Bang Rendra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.